Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah. Hai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Jadi Allah gerakkan para nabi untuk memberikan syafaat kepada umat. Akhirnya umat-umat yang tidak layak dapat ampunan jadi dapat ampunan. Kemudian para malaikat digerakkan juga. Alladzina yahmiluna arsya man hawlahu. Malaikat-malaikat yang mikul aras dan malaikat-malaikat yang di sekitar aras, malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Mereka baca tasbih dan istighfar untuk orang-orang yang beriman. Sehingga orang beriman ini walaupun kurang layak untuk diampuni mungkin karena dosa-dosanya terlalu banyak atau ndablek umpamanya itu, di barokah doanya para malaikat tadi jadi layak diampuni. Bukan itu saja, bahkan di sana itu Allah punya tiang yang bagian nyafaati orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kamu mengucapkan kalimat itu langsung itu nyetrum ke arah sana. Makanya kalau zikir itu dirasakan ya. Jangan apa zikir ya, apa dong ya. Orang zikir nggak pakai adab. Ini bagaimana itu? Zikir yang adab, dirasakan, dinikmati, maka ini akan mendatangkan syafaat-syafaat benda-benda yang di aras. Bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi itu, benda-benda yang di sekitar kita ini juga Allah gerakkan untuk istighfar bagi orang-orang yang mengamalkan agama. Mahu ya kan? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi tanah, tembok-tembok, kayu-kayu, batu-batu itu ada punya perasaan. Sehingga mereka akan istighfar untuk orang-orang yang beriman, yang mengamalkan agama, khususnya secara khusus orang-orang yang mengajarkan agama. Sampai semut-semut, ikan-ikan di lautan, para malaikat, pohon-pohon, daun-daun, semua istighfar kepada orang yang mengajarkan agama. Alladzina yu'allimuna an-nasal khair. Maka kamu di pondok jangan hanya belajar saja, ngajar juga. Teman-temannya yang perlu dibantu. Maka nanti para malaikat istighfar untuk kamu, Nabi berdoa untuk kamu. Bahkan sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut di liangnya pada berdoa untuk kamu. Itu kalau betul-betul kamu itu cari ilmu, betul-betul mengajarkan ilmu, betul-betul Allah tampakkan.
Sehingga banyak ulama-ulama zaman dulu tuh haji, kapalnya pecah, maka ikan-ikan di lautan pada nolong dia, kayak kenal aja. Oh ini ngaji terus ini dulu, maka dibawa itu kiai itu sampai ke Mekah sana. Itu cerita di mana-mana banyak itu dijawab begitu itu. Termasuk dulu di Madiun ini namanya ada Mbah Abdul Razak. Itu begitu kapalnya pecah, ditolong sama ikan itu dibawa ke Jeddah sana. Dan ini cerita itu banyak tuh kiai-kiai zaman dulu itu. Karena kiai dulu ngajarnya itu ikhlas betul. Kalau kiai sekarang bagaimana? Ikhlas juga, ya. Ikhlas juga. Tapi nggak seperti dulu ikhlasnya itu. Masih terlalu banyak gaya, ya. Sinetron. Kenapa kiainya kok ikhlas? Karena muridnya ikhlas juga. Sehingga kiai tadi itu ketularan muridnya itu. Nah, muridnya tidak ikhlas, semua minta ijazah semua. Nah, akhirnya kiainya ikut gak ikhlas, bikin sekolahan, bikin apa-apa. Itu gara-gara muridnya, bukan gara-gara kiainya. Coba kiai, murid-murid santri-santri, saya tidak mau dunia itu, tidak mau ijazah-ijazah, saya ingin ngaji saja. Nantian kiainya, oh ya begitu ya, saya juga ngaji saja kalau begitu. Tapi muridnya mau dunia, nah, kalau kiai nggak mau dunia nggak dapat murid akhirnya. Akhirnya kiainya ketularan sama santrinya. Jadi yang merusak kiai itu ya santri-santri itu. Nah ini kok kiai dirusak santri bagaimana? Ini kenyataannya begitu loh gimana? Nanti kalau santri-santri itu pada ikut dakwah semua, nanti kan kiainya pada ikut dakwah. Santri-santri mau sekolah, kiainya bikin sekolahan semua. Coba kamu renungi, kelihatannya kiai memengaruhi santrinya. Sebetulnya kalau kita renungi malah sebaliknya yang terjadi itu. Kiainya mau puasa, santrinya mau selamatan, bagaimana kira-kira? Ya kiainya ngalah, ya enak mangan bareng-bareng baik. Jadi ini semua adalah merupakan asbab-asbab yang Allah jadikan untuk menyayangi hambanya itu. Allah tuh membuat macam-macam asbab supaya hamba-hambanya itu dapat kebaikan-kebaikan, macam-macam caranya. Wa kharaja Abu Ya'la bi isnadi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin, tidak ada seorang hamba qala yang dia mengatakan la ilaha illallah fi sa'atin, dalam masa min lailin, dalam waktu malam, au naharin, atau waktu siang, illa tamasat, kecuali dia menghapus ma perkara fi sahifati, dalam catatan amal, minas sayyiati, dari keburukan-keburukan, hatta tasuna ila misliha, sehingga dia bertempat kepada sepertinya, bertempat ila misliha, kepada yang seperti la ilaha illallah. Itu maksudnya ya kalimah yang sama dengan la ilaha illallah. Minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan. La ilaha illallah itu kalau diucapkan seseorang, dia akan masuk di catatan amal. Masuk itu sambil menghapus semua catatan-catatan yang buruk, terhapus sampai dia ngumpul dengan kalimah-kalimah yang lain. Masya Allah, ini alangkah besarnya, agungnya kalimah ini. Yang kita banyak zikirkan, banyak kita ucapkan kalimah ini dengan penuh adab, insyaallah. Ya, habis sholat, malam hari, waktu mana saja, biasakan diri kamu tuh duduk, ya
ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasakan begitu. Lisan itu biasa orang iman. Jangan tiru-tiru orang-orang sekarang. Duduk takrek SMS, duduk merokok, duduk itu orang yang tidak tahu harganya waktu. Ya Allah. Ya enggak? Kalau santai duduk ngobrol ngalor ngidul nggak karu-karuan. Kenapa sih duduk pegang tasbih? Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, kan lebih baik tuh. Apa yang kurang coba? Dan ini zikir ini kalau diucapkan itu menimbulkan kelezatan dalam hati. Ya, amal agama itu pertama kali diamalkan tuh rasanya berat, lama-lama nikmat. Sebaliknya dunia itu pada awal-awalnya kalau lezat diterus-teruskan jadi memualkan. Mau makan enak lama-lama kenyang, perutnya sakit. Jadi dunia ini kalau diterus-teruskan lama-lama jadi nggak enak. Tapi kalau agama sebaliknya, kamu baca Quran yang baru mulai ngapalkan tuh berat tuh, tapi lama-lama nanti jadi nikmat. Zikir juga begitu, sholat juga begitu. Beruntunglah orang yang Allah jadikan kenikmatannya itu dalam zikir, kenikmatannya dalam amal. Orang kalau sudah begitu ya kenikmatannya di dalam kebaikan, yes, dia akan terus baik terus. Kenikmatannya dalam kebaikan. Maka nanti kalau kamu tuh ngaji itu sudah senang merasakan nikmat, kira-kira sudah tidak bisa berhenti ngaji. Kalau berhenti langsung masuk angin, nah kamu boleh pulang. Itu katanya kiai saya begitu. Kalau ada santri mau pulang, kenikmatan kamu apa di dunia ini? Nggak bisa jawab, belum waktunya pulang kalau kamu itu. Kalau kamu tuh sudah ngaji tuh seneng sampai kalau nggak ngaji sakit semua badannya. Nah, kamu pulang, nanti berarti di rumah kamu akan ngaji terus itu. Maka itu anak-anak yang keluar setahun saya tanya, enak keluar apa enak pulang? Enak pulang, Mbak. Keluar lagi, setahun lagi. Kamu ini nggak lulus, saya bilang gitu. Setahun lagi, Pak. Iya, setahun lagi. Kamu belum lulus kamu. Kalau kamu nanti begitu itu pulang, nanti berhenti dakwah itu. Tapi kalau sudah dakwah seneng sampai kalau pulang nggak jauh lah masuk angin, nah, udahlah kamu pulang aja. Ini kamu renungi betul-betul.